Iya, halo, selamat siang, teman pajak gitu ya. Sebelum dimulai, minta tolong di-like dan di-subscribe untuk channel ini sebagai dukungan atas konten video yang dibuat gitu ya. Nah, kemarin itu kan tabel hitung untuk PPh satu tahun 2024 dengan pengenaan tarif efektif rata-rata, mereka itu ternyata banyak yang WA ke saya sih, beberapa teman konsultan gitu ya. Mas, bisa nggak sih karyawannya itu jangan cuma 8 gitu? Bisa nggak sih karyawannya di atas 50? Atau bisa nggak sih karyawannya 100 gitu? Atau bisa nggak sih lebih dari 100? Jawabannya bisa. Eh, Seperti yang saya bilang kemarin, untuk di video sebelumnya itu saya sudah sebutkan bahwa formulanya itu tidak ada yang saya hide, formulanya itu tidak ada yang saya tutupi dan tidak ada yang saya lock. Jadi teman-teman pajak bisa mengedit dan merubah gitu ya, sesuai dengan kebutuhan sebetulnya. Jadi balik lagi ke konten video yang kemarin, ternyata setelah saya review itu gambarnya terlalu kecil untuk sel Excel-nya. Jadi mungkin teman-teman agak apa sih namanya, agak nyaru gitu, gambarnya terlalu kecil gitu ya. Jadi ini saya zoom ke normalnya menjadi 100% gitu, Kak. Sebenarnya sih secara fungsi gitu ya, secara fungsi akan lebih nyaman kalau misalnya gambarnya itu sebenarnya diperkecil gitu, 70 atau sekitaran 80. Karena view-nya kita dapat full satu halaman bisa dibilang. Jadi kita tidak perlu menggeser atau saat mau mereview gitu ya, data yang kita input sudah betul atau belum, itu kita tinggal ngecek aja gitu, satu row ini terlihat langsung sama penglihatan kita gitu. Tapi kalau misalnya kita zoom 100, ada beberapa kolom yang hilang gitu. Jadi kayak kita harus geser ke kanan gitu ya. Kita harus geser ke kanan untuk melihat seluruhnya. Sebenarnya nggak ada masalah, baik. Langsung ke intinya, update versi Excel tabel hitung terbaru ini itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Satu yang saya tambahkan itu adalah jumlah perhitungan untuk data karyawan itu sampai dengan 100. Untuk versi Excel yang ini mengcover 100 karyawan. Jadi kalau misalnya karyawannya hanya ada 5, ya sudah nggak apa-apa. Teman-teman pajak tinggal hapus aja data informasi yang ada gitu ya, dikosongkan. Maka data yang muncul di sheet data gaji juga dia akan kosong gitu ya. Dan kenapa di sini ada angkanya, yaitu tadi, karena kan ini data saya copy paste aja sebetulnya, sampai dengan karyawan 100 dengan informasi yang sama persis, nggak ada yang saya hilangkan gitu. Jadi nanti tinggal teman-teman, apa sih namanya, menambahkan saja gitu. Kalau misalnya karyawannya 25, ya hapus aja data sisanya gitu ya. Nanti yang saya upload di video ini atau yang saya lampirkan di Telegram, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya, ada link ke arah Telegram. Entah kenapa saya nggak bisa langsung uh, pasang link Google Drive di YouTube gitu ya, di deskripsi saya juga nggak tahu kenapa. Tapi yang jelas di situ ada alamat Telegramnya, tinggal dicari aja di teman pajak gitu ya. Nanti bisa join dulu untuk bisa download filenya. Kemudian jangan lupa eh, di-share juga channel Telegramnya supaya teman-teman yang lain bisa dapat informasinya juga dan bisa langsung ngedownload filenya gitu. Nah, ada beberapa tambahan yang saya tambahin di bawah sini, ada jumlah gitu ya. Sebenarnya sih tidak terlalu material, tapi ini sangat membantu untuk teman-teman HRD ketika mereka akan submit payroll-nya gitu, secara total gitu. Ini berapa sih yang harus kita keluarkan dalam satu bulan? Oh, ternyata total yang kita keluarin sebagai expense itu segini gitu. Di sini tercatat ada 936 juta gitu untuk biaya. Ini karena ada 100 karyawan dengan nilai gaji rata-rata 8.500.000 gitu ya. Di bagian bawah sini saya ada tambahkan jumlah supaya teman-teman HRD atau teman-teman yang menghitung pajak dan ada kepentingan untuk kontrol gitu ya, mereka bisa langsung melihat secara total, oh payroll saya bulan ini sekian gitu. Lalu di bagian Januari November ini saya ada tambahkan bagian untuk Jansit Januari November ini saya nggak ada rubah apa-apa.
karena saya pikir informasi ini sudah cukup bisa dipakai gitu ya. Kalau misalnya memang teman-teman ini terlalu panjang nggak apa-apa di-hide gitu ya. Tapi ini kan sudah di-freeze span jadi, kita bisa tinggal scroll ke kanan aja gitu. Ini saya belum tahu nih mau diapain, apakah saya bisa bikin kayak, eee, sheet terpisah supaya saya dapat informasi hanya ngambil misalnya PPh 21-nya saja gitu ya, untuk Januari, November. Karena kan sebenarnya sheet hitungan ini tidak harus diperlihatkan sebenarnya ya. Karena kan, buat teman-teman yang punya kepentingan untuk menghitung PPh 21-nya saja gitu ya, tanpa harus validasi bahwa ini sudah betul atau tidak gitu ya, maka teman-teman sebenarnya sheet 2 ini sebenarnya di-hack pun bisa gitu. Karena nanti, apa namanya, yang dibutuhkan sebenarnya adalah angka di bagian sini saja. Jadi kalau misalnya saya bisa pindahin, mungkin ya gitu ya, ini saya otomatisasi gitu, misalnya saya otomatisasi ke sini gitu. Tapi khawatirnya kalau misalnya otomatisasi ketika ada satu ini ternyata terhapus gitu dan lupa, maka sampai dengan bulan-bulan berikutnya juga dia akan kosong terus gitu, yang dikhawatirin itu. Ya, kemudian yang saya tambahkan di hitungan Desember itu saya menambahkan ini gitu. Kemarin itu bagian kolom gross up di sini itu tidak ada. Jadi saya tambahkan karena ternyata ada beberapa teman konsultan yang bilang di kantor kita ada policy sih untuk direksi atau manajerial itu PPh 21-nya tidak kita gross up. Jadi mereka memilih untuk PPh 21-nya ya sudah dikenakan saja full gitu. Kalau misalnya untuk karyawan biasa di bawah level manajerial, mereka biasanya di gross up. Jadi ya sudah, jadi makanya dalam satu kolom ini, maksudnya dalam satu sel hitungan ini, exit ini, maka teman-teman yang punya policy kebijakan bahwa ada beberapa karyawan tertentu yang PPh 21-nya dipotong ke take home pay-nya, maka mereka tinggal pilih saja opsi ini menjadi tidak gitu. Maka PPh 21-nya itu tidak di gross up. Kalau misalnya karyawan yang bersangkutan itu di gross up, ya sudah kita tinggal pilih saja iya gitu seluruhnya ya. Ya ini mohon maaf karena satu-satu, sebelumnya saya di sini gitu, tapi ya itu tadi, ternyata ada beberapa kepentingan yang harus di-cover, di mana yang tadi saya sebutkan ternyata manajerial itu ada yang tidak dipotong PPh 21, sorry tidak di gross up gitu ya, jadi take home pay-nya dikurangi. Kebijakannya seperti itu. Makanya ini sebenarnya tidak berfungsi menu ini gitu. Sebelumnya lookup data yang saya ambil referensinya berdasarkan menu ini. Jika status di sini adalah di gross up, maka seluruh sel ini akan langsung terisi gitu, terisi otomatis. Untuk saat ini update versi satu lah ya gitu ya, dari yang sebelumnya versi 0 gitu mungkin saya tambahkan masing-masing gitu selnya sesuai dengan kepentingan. Jadi ini mungkin lebih efektif gitu ya untuk pengenaan perhitungan PPh 21-nya. Contohnya kita hilangkan saja untuk tidaknya, untuk gross up-nya jadi seluruh karyawan itu tidak di gross up, maka PPh 21-nya seperti ini dan di bagian bawah saya tambahkan jumlah supaya supaya bisa melihat secara total. Kemungkinan kalau misalnya update PPh 21-nya itu hanya ke R, maka skema impor PPh 21 untuk yang bulanan itu seharusnya tetap masih ada. Kemungkinan nanti saya akan bikin tambahan lagi untuk skema impor gitu ya. Kalau misalnya karyawannya cukup banyak kan, nggak mungkin kalau karyawan 50 kita input satu persatu. Makanya saya mungkin akan tambahkan satu sheet lagi gitu ya di sebelah sini nanti untuk skema impor. Tapi untuk saat ini belum. Sesuai request aja dari teman-teman konsultan yang saya kenal gitu ya, karena mereka juga butuh. Karena umumnya konsultan itu mengerjakan PPh 21 bukan satu atau dua company saja, biasanya lebih dari 10 gitu ya yang saya tahu. Dan skema impor itu cukup membantu buat mereka. Jadi apa namanya cukup diperlukan nantinya kalau misalnya perkembangan patch dari ISPT PPh 21 yang saat ini kita gunakan itu tidak terlalu banyak perubahan gitu ya. Harapannya sih seperti itu, tapi kalau ternyata patch-nya berubah, kemudian ada
ada tambahan apapun itu nantinya, yang saya harapin sih nanti di bulan ini gitu ya, entah di tanggal berapa, misalnya di tanggal 20-an gitu menjelang akhir bulan, itu sudah ada patch terbaru supaya kita bisa langsung adaptasi juga nih formula atau kolom-kolom yang perlu kita siapin supaya bisa cocok dengan patch terbaru versi ISPT-nya gitu. Jadi kita bisa langsung sesuaikan juga. Jadi tinggal ambil data informasi dari sheet yang ada gitu ya, dari sheet yang ada, dari sheet data karyawan, kemudian sheet data gaji, berikut dia ber-NPWP atau tidak dan seterusnya. Kita tinggal copy paste aja ke skema impor, kemudian kita tinggal impor seperti biasa gitu. Itu akan lebih membantu ya. Tapi untuk saat ini belum, saya belum bikin. Nanti jika memang teman-teman dari konsultan request juga saya akan buatkan gitu ya. Tapi saat ini belum sama karena alasannya kita menunggu aja patch update terbaru dari versi ISPT-nya. Kita menunggu kalau misalnya hasilnya patch-nya dibutuhkan ya maka kita akan buat. Kalau memang tidak ada perubahan artinya skema impor yang sebelumnya itu akan kita gunakan lagi. Jadi saya tinggal tempel aja bisa dibilang di sheet baru. Jadi baik apa untuk versi tabel hitung yang versi satu ini ya, versi satu ini teman-teman hanya perlu input data di data gaji dan data karyawan atau sheet berwarna hijau saja. Selebihnya itu apa namanya sheet Januari November untuk hitungannya, kemudian hitungan Desember itu tidak perlu dirubah apapun. Ini mungkin bisa kita hide dulu kali ya, supaya tidak terlalu banyak sheet-nya gitu ya. Jadi nanti pas di Desember teman-teman tinggal unhide aja gitu. Oh iya, dan saya hilangkan juga untuk bukan hilangkan, saya hide juga untuk sheet PTKP dan TER-nya karena tidak perlu dilihat juga untuk tarif efektif rata-ratanya karena sudah ada sebetulnya di tabel yang berada di aturannya ya. Jadi ini hanya salinan dari PP 58 kemarin saya salin aja, jadi tidak ada penambahan dan sebaiknya ini tidak dirubah supaya tidak mempengaruhi tarif persentasenya gitu ya. Makanya di file Excel ini atau versi satunya ini saya hilangkan atau saya hide dulu. Jadi yang akan kita gunakan hanyalah 4 sheet ini. Data input berada di data karyawan dan data gaji. Selebihnya informasi yang diambil dari sheet Januari dan Januari sampai dengan November itu adalah sheet yang berwarna ini ya, sheet yang berwarna orange gitu. Ya, sheet yang berwarna orange ini, orange atau coklat. Ya pokoknya yang sheet yang berwarna ini ya, karena di sini kan dia tidak berwarna jadi akan lebih bisa dipahami ya. Kemudian dari informasi ini ya, dari informasi ini kita hanya tinggal perlu ambil informasi ini di copy paste, di copy kemudian kita paste ke bagian sini yang tidak berwarna. Maka otomatis dia akan menghitung. Balik lagi ya untuk pengulangan, jika dia tidak memiliki NPWP, dicatat ya atau diingat, jika memang karyawan tersebut tidak memiliki NPWP, teman-teman hapus kolom NPWP-nya. Jangan diisi 2 atau jangan diisi 0, itu tidak ya. Tolong dihapus aja informasinya supaya formulanya menangkap bahwa memang si apa namanya si karyawan tersebut itu tidak memiliki NPWP dan perhitungannya bisa jalan. Jadi ada pengenaan 20% lebih tinggi sebagai penalti karena karyawan tersebut tidak ber-NPWP. Dan di sheet ini saya tambahin jumlahnya. Ya, di sheet ini saya tambahkan jumlahnya. Oke, sorry, ternyata belum 100. Ini baru 90 ya. Ini ternyata belum 100 ya, jadi saya insert dulu 10 row lagi. Oke. Oke. Jadi teman-teman hanya tinggal perlu apa namanya, jadi nanti yang saya upload nanti di lampiran atau di deskripsi itu atau yang di Telegram itu sudah diupdate, sudah diperbaiki. Jadi versi satunya itu sudah ada gitu ya. Nah, di bagian sini dia otomatis menjumlah.
gitu ya teman-teman. Dan di bagian sini mungkin nggak perlu ada kolom ya, jadi ini kita hilangkan. Jadi nanti warna bisa disesuaikan aja ya, kalau misalnya teman-teman nggak suka warna coklat atau warna yang lain gitu ya, silahkan diupdate saja warnanya, karena ini tidak ada yang dihilangkan selnya dan tidak ada yang dirubah. Dan untuk pembayaran PPh 21 untuk bulan Januari, Februari, dan seterusnya, data yang diambil adalah data yang berwarna ini ya, karena sheet yang berwarna ini menghitung PPh 21 atas karyawan yang tidak memiliki NPWP atau tidak ber-NPWP ya. Jadi sudah dihitung penaltinya. Jadi pembayaran yang harus dibuat adalah yang tidak yang berwarna coklat ini. Oke, saya rasa cukup untuk updatean dan informasi versi 1 ini dan tabel hitung TER tahun 2024 ini yang akan segera kita pakai dan kita aplikasikan nanti di PPh 21 masa Januari. Jadi semakin cepat teman-teman beradaptasi dengan tabel hitungnya dan mengulik bisa dibilang gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung uh, gerak cepat gitu bisa dibilang. Jadi teman-teman bisa langsung update, bisa langsung segera menghitung, teman-teman bisa langsung segera membayarkan PPh 21-nya gitu. Sambil kita menunggu untuk patch terbaru dari ISPT. Informasi dari orang KPP yang saya kenal, informasinya akan ada patch update nantinya. Jadi tinggal ditunggu saja untuk patch update-nya. Sekian aja dulu untuk video kali ini dan saya minta untuk di-like dan subscribe buat teman-teman yang sudah dapat informasi dan manfaat dari video ini. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang.